Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah metodologi penelitian akan mempresentasikan tentang materi studi kasus. Untuk kami, kelompok 8 yang beranggotakan Anessa Rinta Ditiranti Putri dengan NPM 201010433, lalu Anggun Sukma Putri dengan NPM 201010436, lalu Martania Dwi Hapsari dengan NPM 201010451, dan yang terakhir Khairul Anam dengan NPM 20101044136. Untuk sub materi yang akan kami bahas pada kali ini, yang pertama yaitu tentang metode studi kasus. Untuk materi yang pertama yaitu tentang bentuk penelitian lapangan atau kerja lapangan yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu peserta lengkap, yang mana jenis penelitian ini dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk, yaitu partisipan sebagai pengamat dan observer sebagai partisipan. Lalu bentuk yang kedua yaitu pengamat lengkap, yang mana pengamat tidak memiliki kontak dengan subjek yang diteliti, dan pendekatan antropologi semacam ini hampir tidak dikenal di dunia literatur akuntansi. Lalu untuk yang bentuk yang terakhir yaitu pengamat peserta, yang mana peneliti berinteraksi dengan anggota organisasi dalam usaha kolaboratif, atau hal ini sering disebut sebagai penelitian tindakan. Berikutnya ada metode studi kasus, yang mana dibedakan menjadi 5 kategori yang dikemukakan oleh Rian dan kawan-kawan pada tahun 1992, page 114. Yang pertama yaitu deskriptif, di mana praktik saat ini dijelaskan dalam hal prosedur yang diadopsi. Yang kedua yaitu ilustrasi, di mana para peneliti mengeksplorasi implementasi dan hasilnya terkait dengan praktik inovatif. Lalu yang ketiga eksperimental, di mana penelitian menyangkut pelaksanaan eksperimen di lapangan, di mana perlakuan baru diterapkan pada subunit situs. Lalu yang keempat eksplorasi, di mana peneliti melakukan penyelidikan awal tentang bagaimana dan mengapa praktik tertentu diadopsi. Lalu yang terakhir explanatory, di mana penelitian berusaha memberikan penjelasan yang meyakinkan, yang membenarkan pilihan praktik dan memfasilitasi pengembangan teori. Selanjutnya yang kedua yaitu protokol analisis kualitatif. Silverman tahun 1989 mengidentifikasi 2 bentuk ekstrim bias penelitian lapangan. Yang pertama, keengganan untuk mengumpulkan dan melaporkan data kuantitatif. Yang kedua, kecenderungan untuk mengubah semua data kualitatif menjadi data kuantitatif. Penggunaan protokol analisis Miles dan Haberman tahun 1994 mampu meningkatkan kepercayaan pada ketidakberpihakan analisis kualitatif karena yang pertama mampu menyediakan rantai bukti dari transkrip ke hasil analisis, dan yang kedua menyediakan kerangka kerja analitis. Kemudian selanjutnya menurut Silverman tahun 1985 menyarankan tipologi yang terdiri dari 3 pendekatan alternatif untuk penelitian etnografi. Yang pertama antropologi kognitif, yaitu fokus pada kompetensi individu dalam berkomunikasi pada budaya yang diteliti. Yang kedua, interaksionisme simbolik, berfokus pada fata aktor mengubah budaya organisasi tempat mereka terlibat. Yang ketiga yaitu etnometodologi, lebih memperhatikan perilaku sosial para aktor yang terlibat dan interpretasi mereka terhadap hasil. Selanjutnya, beberapa fitur dari proses partisipan pengamat dapat mengidentifikasi hal yang dianggap sebagai kerugian dan membahayakan validitas hasil penelitian dan perkembangan teoritis selanjutnya. Antara lain, yang pertama, kedekatan dengan peristiwa yang unik. Yang kedua, kesempatan terbatas untuk mengklasifikasikan dan menggeneralisasi data. Yang ketiga, kehadiran peneliti yang sebenarnya yang dapat mendistorsi pengamatan. Yang keempat, situs host yang dapat memblokir akses ke subjek penelitian. Yang kelima, pengamatan pribadi subjektif yang mungkin memiliki validitas terbatas. Untuk selanjutnya, karakteristik umumnya antara lain adalah yang pertama, norma,
nilai, kode etik, dan asumsi peneliti. Yang kedua, dampak peneliti pada spesifikasi masalah, strategi penelitian, dan metodologi. Yang ketiga, kendala sumber daya yang menghambat peneliti. Dan yang terakhir yaitu peluang selama penelitian. Nah, di sini khususnya akses ke pendanaan dan organisasi tuan rumah. Kemudian mengenai grounded theory telah menjadi metode yang semakin populer di kalangan peneliti kasus akuntansi, meskipun penerimaannya oleh editor jurnal agak lambat. Semakin pentingnya membenarkan perlakuan terpisah dari karakteristik dan keuntungan. Kemudian, untuk yang ketiga yaitu mengenai grounded theory. Mengenai grounded theory, Glasser dan Strauss pada tahun 1967 berpendapat bahwa teori yang berkembang secara induktif dari penelitian empiris yang sistematis lebih mungkin cocok dengan data dan dengan demikian lebih mungkin berguna, masuk akal, dan dapat diakses. Pendekatan analitik teori grounded murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris, menyediakan metode yang terutama non-kuantitatif, dan dirancang untuk menemukan makna laten atau tertanam dalam data. Dalam analisis teori grounded murni, teori muncul selama analisis data. Teori yang muncul diuji terus-menerus terhadap data empiris sampel teoritis lebih lanjut. Kemudian, grounded theory semakin diadopsi sebagai pendekatan kualitatif yang disukai dalam lingkungan studi bidang akuntansi. Namun, perbedaan pandangan berikutnya antara Glasser dan Strauss telah menyebabkan kebingungan atas arti istilah yang terlibat dan implikasinya terhadap prosedur yang telah diterima. Akibatnya, bentuk-bentuk alternatif teori yang membumi telah dikembangkan, yaitu yang pertama, pendekatan dasar Glasser dan Strauss pada tahun 1967. Dibumbui oleh Glasser, misalnya Glasser tahun 1992, yang menekankan pendekatan individual dan gaya pribadi. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan Strauss dan Corbin pada tahun 1990. Mengikuti Strauss pada tahun 1987, yang jauh lebih terstruktur dan perspektif dan bisa dibilang lebih dapat diterima oleh peneliti positivis. Kemudian, sejumlah varian lain yang muncul, terutama dalam disiplin keperawatan, kelakuan pendekatan Strauss dan Corbin pada tahun 1990 tidak dapat diterima oleh Glasser dan tradisionalis lainnya karena mereka tampaknya memaksa data menjadi model yang tidak memungkinkan interpretasi alternatif. Semua bentuk grounded theory telah dipertanyakan oleh para positivis atas dasar kurangnya validitas eksternal sebuah faktor yang berkontribusi pada pembatasan jumlah editor jurnal yang dapat menerima pendekatan grounded theory.
Untuk subbab yang keempat, yaitu adalah analisis protokol verbal. Menurut Slovic pada tahun 1969, itu memberikan dasar untuk penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penilaian. Nah, subjek melakukan latihan ini di mana mereka berpikir keras, merinci, dengan tepat apa yang mereka lakukan dalam hal informasi yang digunakan dan cara penggunaannya. Dan di sisi lain, menurut Laker dan Lessig pada tahun 1983 itu menggunakan protokol verbal ini untuk keputusan retrospektif setelah penyelesaian tugas eksperimental. Nah, untuk meningkatkan model regresi pengambilan keputusan investasi pada awalnya didasarkan pada akurasi keputusan. Nah, yang terakhir yaitu menurut Boy and Rutherford pada tahun 1984, di mana Boy dan Rutherford itu menawarkan contoh menarik tentang penggunaan FBI, yaitu memeriksa penggunaan yang dilakukan analisis investasi dari akuntansi biaya. Saat ini, informasi dalam mengevaluasi kinerja perusahaan ketika diberikan dengan kedua historis biaya dan angka biaya saat ini. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya presentasi kami tutup. Wabil taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.